Halo, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 9. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini Ibu akan membahas menyederhanakan bentuk akar dan sifat-sifat bentuk akar kuadrat. Kita mulai dengan menyederhanakan bentuk akar. Misalkan cara yang pertama dengan cara susun ke bawah. Mungkin kalian pernah di SD ya, sudah pernah menyederhanakan bentuk akar yang bentuknya seperti ini. Oke, kita mulai dari misalkan 3969. Nah, bagaimana caranya? Kita buat garis batas di sini. Dua angka dari belakang. Ya, misalkan kita ambil angka 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. Nah, angka yang pas adalah 6 kali 6. Karena yang paling mendekati. Nah, ini sama dengan 36. Setelah itu kita kurangkan. 39 kurangi 36 sama dengan 3. Kemudian kita turunkan dua angka 69 ke bawah. Jadi menurunkannya tidak satu angka tapi dua angka 69. Nah, kemudian setelah itu ini kamu tambahkan. Kamu buat angka di sini. 6 tambah 6 itu 12. Nah, kali berapa supaya angkanya pas 369 atau mendekati 369. Nah, maka kita akan mendapatkan angka yang sama, yaitu angka 3. Nah, 123 kali 3 itu hasilnya 369. Nah, 369 kurangi 369, 0. Maka hasil akar pangkat 3969 adalah 63 atau 63. Bagaimana? Sudah jelas? Kita lanjut soal yang kedua. 54.756. Seperti pada soal yang A, kita buat garis batas, dua angka dari belakang. Kemudian kita buat angka yang sama supaya mendekati 5. Nah, berapa angka yang pas? 1 kali 1 masih jauh. 3 kali 3, 9 kelebihan. Maka angka yang pas adalah 2. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Kemudian kita kurangkan. Kemudian kita turunkan 2 angka. 47. Jadi setiap menurunkan itu 2 angka. Kemudian di sini kamu tambahkan 4. Kita buat seperti ini. Nah, ini kita harus mendapatkan angka yang sama untuk mendapatkan angka yang mendekati 147. Nah, angka yang sama itu berapa? Misalkan kita ambil angka 2, 42 kali 2, 84, masih jauh. Kita ambil angka 3, 43 kali 3, 129. Kalau kita ambil 44 kali 4, melebihi 147. Maka angka yang pas adalah 129. Kemudian kita kurangkan. 147 kurangi 129, hasilnya adalah 18. Kemudian ini masih 2 angka, kita turunkan 2 angka lagi, 56. Oke, kita akan mencari angka lagi, 43, ini ditambah lagi, 43 ditambah 3, 46. Kita buat begini untuk mendapatkan angka yang sama, yang pas atau yang mendekati 1856. Nah, kita ambil angka misalkan 5, 465 kali 5. Oh, ternyata lebih. Kita ambil 4, 464 kali 4. Kita kalikan. Ternyata hasilnya 1856. Ini sudah pas hasilnya, maka sisanya adalah 0. Maka berapakah akar dari 54.756? Nah, hasilnya ini, angka yang kembar-kembar tadi. Hasilnya 234. Kita lanjutkan dengan contoh yang C, misalkan akar 7. Ya, akar 7 ini termasuk bukan akar yang sempurna ya. Misalkan kalau akar 9 itu 3, tapi akar 7 pasti hasilnya 2 lebih. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil angka yang sama. Berapa kali berapa supaya mendekati 7? Nah, angka yang tepat adalah 2.
2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kalau 3 kali 3 itu kelebihan ya, maka 2 kali 2. Kemudian kita kurangkan, 7 kurangi 4, 3. Nah, karena di sini tidak ada angka lagi, maka kita menambahkan 02 di sini. Nambahkan 02. Kemudian seperti tadi caranya sama, 2 tambah 2, 4. Buat begini. Nah, 4 kali berapa dikalikan berapa supaya hasilnya mendekati 300. Nah, kita akan mendapatkan angka yaitu 6. 46 kali 6, 276. Kemudian dengan cara yang sama kita kurangkan lagi. Ini kita kurangkan 24. Nah, masih bersisa, kita tambahkan lagi 02. Nah, bagaimana dengan hasilnya di sini? Ya. Di sini hasilnya angka yang kembar tadi 2. Kemudian kita sudah menambahkan 02 di sini. Maka di sini koma 6. Nah, kita lanjutkan ya. 46 kali 6 276, kemudian kita kurangkan. Nah, di sini kita akan mendapatkan angka lagi. 46 tambah 6 52. 52 ini ya. Kemudian dikalikan berapa kali berapa supaya mendekati 2400. Nah, ini kita mendapatkan angka 4. 2400 kita kalikan ini 2096. Kita kurangkan, ini hasilnya adalah ini 4, 0 dan 3. Oke, di sini hasilnya adalah 4. Nah, masih ada seterusnya. Tapi kita buat 2 angka saja. Jadi akar 7 sama dengan 2,64. Begitu ya caranya. Kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Sederhanakan bentuk akar berikut dengan cara menggunakan pohon faktor. Misalkan akar 784. Kita pakai pohon faktor 784, kita bagi 2, hasilnya 392. Masih genap, kita bagi 2 lagi, hasilnya 196. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 98. Masih genap, kita bagi 2 lagi, hasilnya 49. Nah, 49 itu adalah 7 kali 7. Nah, untuk lebih mudahnya kita buat begini, supaya mendapatkan bentuk pangkat 2, maka ini menjadi akar 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Nah, sebenarnya di sini kan pangkat 2. Maka di sini menjadi kalau sudah pangkat 2 semua, keluarkan, tidak pakai akar lagi. Nah, tinggal mengalihkan 2 kali 2 kali 7 sama dengan 28. Kita lanjutkan dengan soal yang B. 1296 di akar. Dengan cara yang sama kita pakai pohon faktor 1296, karena ini genap kita bagi 2, hasilnya 648. Masih genap kita bagi 2 lagi, hasilnya 324. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 162. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 81. Nah, kita mendapatkan 2 angka. Sebenarnya ini 3 kali 3 boleh, tapi ini sudah ada 2 angka. Nggak apa-apa sampai sini. Nah, kita mendapatkan angka 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 9 pangkat 2. Maka akar 1296 2 kali 2 kali 9 sama dengan 36. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Akar 320. Dengan cara yang sama, kita gunakan pohon faktor. Oke, ini genap, kita bagi 2. Hasilnya adalah 160. Kita bagi 2, hasilnya 80. Kita bagi 2, 40. Kita bagi 2, 20. Kita bagi 2, 10. Kita bagi 2, hasilnya 5. Oke, untuk memudahkan kita ambil 2 angka begini. Nah, ini yang bersisa. Oke, kita tulis ya. Akar 2 pangkat 2
kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 5. Oke, yang mengandung pangkat 2 kita keluarkan. Nah, 5-nya bukan 5 pangkat 2, maka biarkan di dalam akar. Maka hasilnya 2 kali 2 kali 2, 8 akar 5. Oke, jadi 320 hasilnya adalah 8 akar 5. Nah, misalkan kalau kamu bertanya, bolehkah ini menjadi 2 pangkat 6? Boleh. Berarti kalau dikeluarkan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, sama saja. Ya. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat bentuk akar. Ya, kita memakai yang perkalian dan pembagian dulu. Untuk yang penjumlahan dan pengurangan, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, misalkan akar A kali B. Nah, sifatnya adalah akar A dikalikan akar B. Kita ambil contoh, misalkan akar 25 kali 49. Ya, kita bisa memisahkan. Jadi akar 25 dikalikan akar 49. Jadi sama dengan akar 25 itu 5, akar 49 itu 7. Maka hasilnya adalah 35. Kemudian sifat yang kedua, akar A kali akar A sama dengan A. Oke, coba kita buktikan ya. Misalkan kita ambil contoh akar 8. Akar 8 kali akar 8. Akar 8 kali akar 8, kita hitung dulu, akar 64. Berapakah akar 64? Akar 64 adalah 8. Jadi akar 8 kali akar 8 sama dengan 8. Sesuai dengan sifat di sini, akar A kali akar A sama dengan A. Maka kita bisa langsung menggunakan misalkan akar 60 kali akar 60. Kita tidak usah menghitung lagi 60 kali 60, tapi akar 60 kali akar 60 sama dengan 60. Ya, lanjut sifat yang ketiga. Akar A per B. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, ini berlaku sebaliknya. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga tadi, yang akar A per B sama dengan akar A per akar B. Oke, contoh soalnya. Misalkan akar 4 per 9. Ini sama dengan akar 4 per akar 9. Saya kira tahu ya, akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3. Maka akar 4 per 9 sama dengan 2 per 3. Lanjut yang B, akar 25B pangkat 2 per 16. Ini sama dengan, bisa kita pisahkan begini, kali akar P pangkat 2 per akar 16. Sama dengan akar 25/5, akar P pangkat 2 adalah P, dan akar 16 adalah 4. Maka akar dari 25P pangkat 2 per 16 sama dengan 5P per 4. Kita lanjutkan dengan soal yang C, akar dari 0,0016. Nah, ini kita baca 16 per 10.000. Kita menggunakan sifat akar tadi, akar 16 dibagi akar 10.000. Akar 16 berapa? 4. Akar 10.000 berapa? 100. Karena 100 kali 100 adalah 10.000. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 per 25. Maka akar dari 0,0016 sama dengan 1 per 25. Bagaimana penjelasan Ibu tadi? Sudah jelas kan? Oke, supaya kamu lebih bisa, Ibu berikan latihan soal ya. Yang pertama, selesaikan dengan cara susun ke bawah. Tidak boleh pakai kalkulator ya, tapi pakai cara susun ke bawah. Yang A akar 8, ini sampai 2 tempat desimal saja. Yang B akar 45.796. Kemudian yang kedua, sederhanakanlah. Ini kita pakai poin faktor saja. A akar 24, B akar 175, C akar 1444. Kemudian yang ketiga, hitunglah nilai dari akar 75 dibagi akar 3. Yang B, akar 6M pangkat 3 dibagi akar 1,5M.
Kemudian yang C 7M pangkat 2 per 9M pangkat 2. Dan yang D akar 2,25. Selamat mengerjakan. Kita bertemu lagi nanti di penjumlahan dan pengurangan bentuk akar.